Raungan Hongke tiba-tiba memberi iblis yang menonton pertunjukan itu sudut dan arah baru. Semuanya menatap langit dengan ragu. Jejak yang ditinggalkan oleh Feng Tianxing. Apa maksudmu? Mereka tidak melakukan apa-apa, jadi mengapa Hongke mulai mengutuk? Kamu menyebutnya mengumpat? Hongke benar-benar cemas, tapi tidak sampai mengumpat. Semuanya turun. Izinkan saya, teman dekat Feng Tianxing selama bertahun-tahun, datang dan jelaskan kepada Anda. Sebenarnya, ada alasan yang mendalam, tapi saya tidak bisa menjelaskannya untuk sementara waktu. Jiang menggosok tangannya dengan penuh semangat, dan kemudian dia terbang beberapa poin, memastikan bahwa dia adalah anak paling cerdas di antara penonton. Sebenarnya, ini adalah taktik biasa Feng Tianxing. Dalam upaya berulang kali, biarkan lawan mengendurkan kewaspadaan mereka, lalu menunggu kesempatan untuk menyerang. Feng Tianxing memberitahu saya apa sebutan serangan ini di awal. Itu benar dan salah. Sekarang semua orang dapat yakin bahwa pertempuran tidak akan dimulai sampai Hongke mengendurkan kewaspadaannya. Kata-kata Jiang dibawa jatuh ke telinga Hongke secara harfiah. Mengandalkan alam setelah tubuh lengkap untuk dapat mengendalikan energi spiritual. Hongke mendengar penjelasan ini, dan hatinya tiba-tiba menjadi sedikit tenang. Karena itu adalah cara yang digunakan oleh kedua belah pihak untuk menyerang. Semuanya dapat dijelaskan dengan jelas. Jika dia dalam kekacauan sebelumnya, atau jika dia mengambil inisiatif untuk menyerang seperti yang dia pikirkan, itu mungkin sebuah kesalahan. Dengan pelajaran ini, Hongke bertindak sedikit lebih hati-hati. Tidak peduli seberapa provokatifnya Feng Tianxing, dia terlihat seperti saya tidak siap, dan akibatnya, tekanan ada di pihak Feng Tianxing. Melihat godaan Feng Tianxing semakin kecil dan kecil, Hongke merasa sedikit sombong di hatinya. Feng Tianxing, kamu bisa menangkapnya lebih awal. Bagaimana jika kamu menyerang? Selama aku berhati-hati, kamu tidak bisa menjadi lawanku dalam menghadapi celah kekuatan kita. Juga, trik ini bisa memberimu waktu yang sangat terbatas untuk menunda. Kuncinya adalah saat aku kehilangan kesabaran. Menyerah lebih awal. Kita masih punya ruang untuk negosiasi. Sekarang kemenangan sudah di tangan. Hongke kembali mengajukan proposal aslinya. Bagaimanapun, itu adalah tugas yang diberikan Akademi Hongwu kepadanya. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, itu pasti akan mempengaruhi masa depannya di Akademi Hongwu. Hongke sedang memikirkan jiu-jiu kecil di hatinya di sini. Tetapi dia tidak tahu bahwa sudut mulut Jiang sedikit terangkat setelah menyelesaikan semua ini. Perasaan bermain dengan musuh di telapak tangan Anda benar-benar luar biasa. Melihat bahwa Hongke seperti orang bodoh, dibodohi oleh 3 atau 2 kata, dan masih menjadi orang kuat di dunia pemecah kepompong. Pada saat ini, rasa kepuasan yang luar biasa menghantam hatinya. Adapun Feng Tianxing, dia telah membantu dengan caranya sendiri. Berapa banyak peran yang bisa dia mainkan tergantung pada bagaimana Feng Tianxing memanfaatkan peluang yang dia ciptakan. Sebagai satu-satunya teman Mozu Feng Tianxing sekarang, Jiang sangat jelas tentang perilaku Feng Tianxing, dan apa yang lawannya bisa lihat adalah apa yang dia ingin lawannya lihat. Sama seperti serangan saat ini tidak lain adalah menutup-nutupi. Dia secara khusus menjelaskan di sini bahwa dia tampaknya membantu Hongke. Tetapi sebenarnya, dia menciptakan peluang untuk Feng Tianxing. Jiang tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Jadi dia menggunakan metode kompromi lain dan melakukan apa yang dia bisa. Saat pikiran Hongke diambil, Feng Tianxing telah melarikan diri ke hutan lebat di tanah. Adapun bayangan yang ditinggalkan oleh langit, itu hanya mengandalkan aura yang ditinggalkan oleh Feng Tianxing. Menatap Jiang yang masih menjelaskan kepada iblis, Feng Tianxing sedikit mengangguk. Terima kasih, meskipun ketiga kata ini tidak berarti apa-apa, itu mewakili sikap Feng Tianxing. Saat Feng Tianxing mendapatkan kesempatan ini, dia secara alami tidak akan melewatkannya. Setengah dari terobosan sebelumnya terputus. Jika bukan karena kontrol kuat Feng Tianxing atas energi spiritual, saya khawatir tubuh fisik ini akan hancur total. Duduk bersila, Feng Tianxing mulai memeriksa tubuhnya sendiri, hanya untuk menemukan bahwa meskipun dia mengendalikan energi spiritual dengan baik, tubuh ras iblis ini sudah penuh dengan lubang. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Sangat merepotkan bagi iblis untuk menerobos. Setelah keluhan terakhir ini, Feng Tianxing memulai persiapan lainnya. Semua jenis pil obat ditelan, agar tubuh iblis tidak roboh. Baru saja mendekati momen penting untuk menembus level, Feng Tianxing tiba-tiba berhenti. Akan terlalu biasa untuk menerobos alam pemecah tubuh di jalan ras iblis, dan itu tidak akan mampu bersaing dengan Hongke. Tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan alam transformasi kepompong untuk mendapatkan ras iblis di alam pemecah tubuh barunya. Tidak peduli berapa banyak sarana yang dia miliki, di hadapan kekuatan absolut, semua ini sia-sia. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing mengertakkan gigi, dan energi spiritual di tubuhnya akan mengalir ke arah manusia. Karena aura dapat mengerahkan kekuatan terkuat di tangan umat manusia, itu berarti tubuh umat manusia adalah keberadaan aura yang paling cocok. Karena saat ini adalah alam penghancur tubuh, maka hancurkan sepenuhnya batasan tubuh ini pada diri sendiri.
Dengan pergerakan energi spiritual, tubuh Feng Tianxing terasa sakit. Lagi pula, tubuh iblis berbeda dengan ras manusia. Jika Anda ingin memiliki meridian umat manusia, Anda harus membuka meridian baru dari darah dan daging. Proses ini pasti menyakitkan dan panjang. Di atas langit, Jiang masih berbicara dengan setan. Saya pikir ketika saya dan Feng Tianxing bertarung melawan Heli bersama-sama, kami berdua adalah setan yang baru saja memasuki alam tubuh yang lengkap. Dan Heli adalah seorang pemberontak. Tidak hanya dia memiliki puluhan ribu setan, tetapi dia sendiri bahkan pergi ke setan. Puncak yang sempurna, jika ada iblis normal yang diganti, pertempuran ini tidak akan dapat dilanjutkan, dan mustahil bagi kita untuk menang. Tapi coba tebak. Saat itu, Feng Tianxing hanya menggunakan dua strategi. Strategi pertama adalah menggunakan 6.000 setan untuk menyergap 60.000 setan. Dia mengalahkan 60.000 anak buah Hurley hidup-hidup, dan kemudian dia memindahkan harimau itu dari gunung dan menyerang barat. Sehingga anak buah Hurley tidak dapat memainkan peran apapun. Mengikuti kata-kata Fasi Jiang, semua iblis yang hadir tercengang. 6.000 setan, menyergap 60.000 setan. Rata-rata, iblis penyergap harus membunuh 10 iblis untuk mencapai kemenangan seperti itu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sangat sulit bagi mereka untuk mempercayai semuanya. Apa yang paling mereka ketahui tentang tindakan Feng Tianxing hanyalah beberapa komentar sederhana, tetapi mereka tidak pernah memahami situasi sebenarnya dari medan perang. Sekarang Jiang mengatakan ini, mereka segera membangkitkan minat mereka, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mencondongkan tubuh ke depan. Bagaimana dengan sekuelnya? Tuan Muda Jiang, sama-sama. Beritahu kami apa yang Anda inginkan. Selama Anda berbagi ini dengan kami dapat memenuhi kebutuhan Anda sesuai kemampuan kami. Ya, sama-sama. Kami hanya ingin mengetahui detail pertarungan ini.